Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalasari, mahasiswa program studi Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya akan membahas beberapa dari prinsip etik keperawatan yang diterapkan di tempat saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem. Saat ini saya bekerja sebagai perawat di ruang rawat inap yang ada di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem. Di mana perawatan itu sendiri kita pada dasarnya khusus untuk pasien jiwa mengutamakan caring. Jadi caringnya itu mencakup ke seluruh pasien, tidak ada membedakan apakah itu pasiennya BPJS ataupun non BPJS. Seperti yang kita ketahui saat ini ada beberapa kasus terkait tenaga kesehatan khususnya perawat yang membedakan pelayanan antara pasien BPJS dan non BPJS, di mana hal ini itu berdampak besar buat kita khususnya perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan. Sebagai seorang perawat, saya sendiri tidak membenarkan hal tersebut. Kenapa? Karena seorang perawat itu tidak boleh membedakan bagaimana pelayanan pada pasien BPJS dan non BPJS. Seperti di rumah sakit kita sendiri, di tempat saya bekerja saat ini, pelayanan pada pasien BPJS dan non BPJS itu sama. Tidak ada perbedaan baik dalam hal kunjungan, baik dalam hal pemberian obat-obatan ataupun yang lainnya. Prinsip etik yang kita terapkan di rumah sakit jiwa, khususnya saya pribadi di ruang rawat inap di kelas 1, untuk visit dokter sendiri pun kita tidak pernah membedakan apakah itu pasien BPJS dan non BPJS. Karena apa? Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai pelayan kesehatan, tidak memandang status pasien ataupun status sosialnya. Jadi kita menggunakan benevolence, yang paling sering kita gunakan adalah benevolence, yaitu berbuat baik, dan justify, adil. Nah, untuk dalam hal berbuat baik, kita membantu semaksimal mungkin, baik ke pasien itu sendiri ataupun mungkin terkadang ada keluarga pasien yang membutuhkan konsultasi dengan kita, mungkin ingin ketemu langsung dengan dokter, itu kita melayani sepenuh hati, artinya memberikan informasi seluas-luasnya, sebenar-benarnya kepada pasien maupun keluarganya. Untuk prinsip etik justify atau adil, saya selaku perawat ataupun mungkin teman-teman semua, kita harus berbuat adil dalam hal pelayanan kepada pasien. Contohnya, seandainya ada pasien datang berobat ke kita, yang pertama kali kita tanya adalah keluhannya ataupun tujuan dia datang. Kita tidak boleh langsung tanya ini pasien BPJS atau non BPJS, karena menurut saya pribadi itu nanti langsung pasiennya Untuk di bagian prinsip etik justify ataupun adil, kita baik pasien BPJS maupun pasien non BPJS yang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildrem, kita perlakukan dengan adil. Seandainya ada obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien, kita tidak pernah membedakan apakah itu pasien bayar maupun pasien BPJS. Semua terapi yang diberikan oleh DPJP yang akan kita berikan kepada pasien itu sudah sesuai dengan riwayat perjalanan penyakit si pasien. Jadi tidak ada perbedaan yang selama ini mungkin di masyarakat itu terdengar, wah kalau pasien BPJS pasti pelayanannya tidak sebaik pasien non BPJS. Jadi kita sendiri sebagai seorang perawat sebaiknya tidak
bersikap seperti itu. Ini efeknya akan menjadi sangat panjang kalau kita sendiri tidak memulainya dengan baik. Selain itu, dalam hal berbuat baik, kita juga harus mau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, memberikan informasi sebenar-benarnya demi kesembuhan pasien. Dan untuk keadilan pada pasien tersebut, kita tidak pernah membedakan dalam hal jumlah hari rawat yang biasanya mungkin kalau untuk pasien yang non BPJS itu dilama-lamakan, pasien BPJS itu disuruh cepat pulang. Nah, di kita nggak berlaku seperti itu, dimana kalau kondisi pasien sudah ditentukan oleh DPJP itu sudah boleh pulang, nah kita akan langsung menghubungi keluarga pasien untuk menjemput keluarganya. Itu berlaku untuk pasien yang sama ya, artinya tidak ada beda antara pasien BPJS dan non BPJS. Yang membedakan hanya kondisinya. Ada mungkin beberapa pasien yang dia bisa pulang 20 hari, 30 hari, atau ada pasien yang mungkin 10 hari dia sudah boleh pulang. Itu semua tergantung dengan kondisi pasien. Mungkin demikian video singkat dari saya selaku perawat yang bekerja di ruang rawat inap Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Muhammad Ildram. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.